Halo guys, kita lanjutkan cerita part 2 kemarin ke part 3 di kisah wisata religi creepy. Oke, tapi sebelum saya lanjut ceritanya, kebetulan ini di belakang saya ada satu produk Mobilio, Honda Mobilio tahun 2016, manual ya. Pokoknya ini nggak bakal gagal. Kalau kalian minat, langsung datang ke Rehan Putra Mobilindo di Jalan Keramat nomor 84 Cinere Depok. Oke, ya. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi setelah sampai di sungai, Kuncen memberikan instruksi lanjutan, dan itu benar-benar bikin saya terpaku, jujur aja. Karena instruksi selanjutnya itu kata dia, oke, semuanya sekarang kalian lepas busana. Nah itu gimana ya kita ngejelasinnya ya? Bayangkan di tengah hutan, di samping sungai, harus lepas pakaian, dan yang cuacanya itu dingin banget guys, asli dingin, nggak bohong, nggak bercanda. Sudahlah lutut ini gemeter habis duduk lama kan, yang kita waktu itu ritual ngelilingin makam keramat itu, ditambah harus lepas busana di tengah hutan yang dinginnya tuh minta ampun. Aduh, itu asli sih berasa di prank. Setelah, ya sebetulnya saya menolak ya waktu itu ya, tapi yang lain mereka menyanggupi dan semuanya membuka busana. Cuman untuk saya pribadi, saya tetap pakai celana dalam guys, karena saya nggak bisa buka busana semua tanpa apa-apa langsung di situ ya. Ya mungkin karena ego entah apa, saya pun skeptis juga sih sebetulnya. Jadi karena ikut itu tuh ya udah terlanjur aja, akhirnya ya udahlah. Kalau memang harus buka baju, celana oke. Tapi celana dalam saya masih pakai. Setelah semuanya lepas pakaian, instruksi lanjutannya itu sekarang semuanya masuk ke air berendam. Dan itu lebih konyol lagi guys. Orang stres mana berendam di sungai, tengah hutan, malam-malam. Itu bukan malam-malam, itu malah pagi buta. Itu kalau kita ceritain itu rasanya, aduh, itu asli sih. Berasa dikerjain. Saya aja sampai mikir kita tuh ngapain di sini di tengah hutan malam-malam ini. Ya, kalau dikira-kira itu durasi kita berendam, pokoknya tuh sampai bunyi tahrim itu bunyi dari perkampungan terdekat. Dan itu ya mungkin karena jauh jaraknya juga, tipis banget guys. Itu kalau misalkan saya nggak dengar teliti itu, tahrim pun nggak bakal kedengeran. Setelah tahrim, akhirnya kita suruh keluar dari air. Ya selama berendam itu sama, kita hanya harus membayangkan apa yang kita inginkan sambil bersandar pada Yang Maha Kuasa. Itu perintah Kuncennya. Sekian sepenggal kisah. Dibilang creepy sih enggak ya, malah kayak konyol sih sebetulnya. Ya pokoknya buat yang pernah ngalamin juga selamat ya. Kita orang-orang yang lumayan langka yang mau mengalami itu. Terima kasih, dadah.